Untuk doa buka, saya minta Shalom untuk berdoa. Mari kita bersatu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati Bang Hizkia mau membawakan firman Tuhan dan berkati kami mendengar. Ampuni kami Tuhan. Dan nama Yesus Kristus. Dan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Berdoa. Amin. 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 Terima kasih Adventurer Shalom. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh kelas Adventurer. Dipersilakan. Tuhan gunakan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang belum kenal
Amin. Baik, terima kasih untuk kelas Adventurer yang sudah membawakan lagu pujian. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan lagu tema yang akan diputar oleh operator. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi, ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Baiklah, selamat malam bagi kita semua. Eh, Mungkin kalau aku yang bawa nggak bakalan terlalu lama dan mungkin cepet aja ya. Mungkin materinya sih lumayan banyak, tapi ini disingkat-singkat aja ya. Jadi eh, judulnya pada pekan doa Pathfinder kita di hari pertama ini, pergi bersama Yesus membantu keluarga saya. Ayat intinya terdapat dalam Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Itu adalah ayat inti kita pada malam hari ini. Dan untuk tema kita sepanjang satu minggu ini tentang pergi bersama Yesus atau go with Jesus. Ada suatu perintah penting dalam Alkitab sebagai pedoman yang harus dilaksanakan sebagai seorang pathfinder yang mau pergi bersama Yesus, terutama secara khusus sebagai tentang hubungan anak-anak dengan orang tua mereka. Mungkin dari kita eh, udah sering lihat ya, kalau misalnya di TV atau di media sosial, biasanya banyak banget ada anak-anak yang berkonflik sama orang tuanya. Dan dari begitu banyak, dari begitu banyak eh, informasi yang kita terima, kita pun kadang masih sulit buat ngebedain mana yang bisa dibilang benar atau yang salah. Apalagi
anak-anak yang emang belum saatnya untuk menerima informasi tersebut. Makanya ada beberapa orang tua yang emang melarang anak-anaknya untuk memegang media sosial karena memang mungkin belum cukup umur untuk menerimanya. Dan untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu harus ditanamkan dari sejak kecil kepada anak-anak tentang firman Tuhan dan Alkitab. Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat Efesus supaya mereka dapat hidup sesuai jalan Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Salah satunya tentang hubungan antara orang tua dan juga anak-anak. Yang berbunyi seperti ayat inti kita, saya ulangi, yaitu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dan janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Itu juga terinspirasi dari hukum, dari 10 hukum, yaitu hukum yang kelima. Dan ini adalah sesuatu yang bisa dibilang sangat penting. Makanya diadaptasi dari hukum kelima yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Orang tua adalah anugerah Tuhan bagi kita. Orang tua kita memang tidak sempurna dan belum tentu bisa memberikan apa yang kita mau. Tetapi mereka sudah melahirkan kita, memelihara kita, menyekolahkan kita sampai kita menjadi orang yang bertumbuh dewasa dan mandiri. Dan dari eh, ayat inti kita tadi, kita bisa mengambil eh, dua kata yang bisa dibilang harus kita bahas. Yang pertama itu kata taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Berarti juga turutilah perintah, patuhilah kata-kata mereka, di mana pada saat anak-anak bisa taat kepada orang tuanya, maka itu juga bisa menunjukkan bahwa anak-anak eh, mentaati taat kepada Tuhan. Karena orang tua adalah wakil kita di dunia ini. Dan pada saat kita sudah mentaati orang tua kita, maka anak-anak pun akan mudah untuk mematuhi Bapa Surgawi. Dan kata yang kedua adalah hormat. Berasal dari kata menghormati atau mengakui kedudukan. Kata hormatilah dalam merupakan perintah bagi anak-anak untuk terus menunjukkan penghormatan yang tinggi kepada orang tua mereka. Allah mau kita untuk menghormati orang tua, apapun kondisinya, karena ada upah atau berkat yang akan kita terima jika kita menghormati orang tua. Allah akan membuat kita berbahagia melalui cita-cita kita berhasil, usaha dan kerja keras kita sukses, bahkan penyertaan dan kasih-Nya yang selalu dinyatakan di sepanjang hidup kita. Dan salah satu bentuk yang bisa kita lakukan atau sikap yang bisa menunjukkan bahwa kita taat dan menghormati orang tua adalah dengan bertanggung jawab membantu orang tua dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya, bisa kita nyapu rumah, cuci piring, gitu. Itu salah satu contohnya. Dan kita bisa ambil contoh juga nih dari Yesus. Yesus adalah seseorang yang bisa dibilang eh, kalau dulu dia di surga, orang-orang itu eh, malaikat-malaikat di surga itu dia tinggal perintah aja pasti
malaikat-malaikat mau gitu kan. Tapi pada saat dia di dunia ini, dia selalu menuruti perintah orang tuanya. Dan dia juga merupakan anak yang rajin membantu ayahnya untuk bekerja. Dan tidak usah terlalu lama ya. Jadi ada 3 poin penting yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita harus mentaati orang tua kita. Yang berarti menaati orang tua artinya tunduk kepada, tunduk, menuruti, mendengar, memperhatikan, mengikuti pimpinan dan pengajaran-pengajarannya. Yang adalah sebuah keharusan selama orang tua dan juga anak-anak berada di bawah wewenang Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Yang kedua, kita harus menghormati orang tua kita. Menghormati orang tua itu sangat penting. Bahkan tertulis dalam 10 hukum kita. 10 hukum Tuhan. Dan walaupun mungkin kayak kita udah gede nanti, walaupun kita udah gede, bukan berarti atau kita udah punya keluarga, bukan berarti kita nggak menghormati orang tua lagi. Kita harus tetap menghormati orang tua kita walaupun kita contohnya udah punya anak gitu. Kita harus tetap menghormati orang tua kita selama orang tua kita masih ada. Dan yang ketiga adalah anak yang mentaati dan menghormati orang tuanya akan berbahagia dan panjang umur. Jadi ini adalah sebuah janji yang diberikan oleh Tuhan bahwa selama kita menghormati orang tua, maka kita akan memperoleh kebahagiaan dan panjang umur. Dan sebagai ayat penutup ada dalam Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Jadi kesimpulannya, bagi teman-teman Pathfinder, kiranya selalu siap untuk memikul tanggung jawab apapun tugas yang diberikan orang tua setiap hari dalam keluarga, dijadikan komitmen saya mau pergi atau pergi bersama Yesus membantu keluarga saya. Karena dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat menunjukkan ketaatan, hormat, dan kasih sayang kita kepada orang tua, keluarga, terlebih kepada Tuhan, sehingga seperti janji firman Tuhan, diri kita dan keluarga akan berbahagia dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sekian renungan yang bisa saya bawakan. Saya berikan lagi kepada MC. Amin. Amin. Terima kasih untuk CMG Hizkia yang sudah membawa renungan malam hari ini. Kita akan menutup perbaktian kita, namun nanti setelah lagu tutup akan ada doa berkat sekaligus doa tutup. Jika ada permohonan doa dari teman-teman Pathfinder, Adventurer, maupun Master Guide, saya persilahkan. Dari Sartika mau minta didoakan untuk Mama. Tadi udah berangkat dari Tanjung Priok menuju ke Kupang, jadi mohon didoakan selama di perjalanan. Terima kasih. Baik, kita doakan ya perjalanan Mama dari Kak Sartika. Mungkin ada lagi? Dari Kak Sasya? Iya, mau minta tolong tadi ada request tolong didoakan Riko barusan dibawa ke rumah sakit katanya, jadi minta tolong didoakan semoga cepat sembuh atau sakitnya nggak begitu parah. Terima kasih. Baik. Ada lagi? Nanti yang berdoa Om, kalau di jadwal Om Beni Sinaga. Apakah ada Om Beni Sinaga? Oke. Baik. Oke, udah ada ya.
Baiklah, ada lagi permohonan doa. Eh, Mohon didoakan kesehatan kita masing-masing aja karena memang sekarang anak-anak sekolah pun banyak yang sakit. Ya, teman-temannya Sasa di sekolah hampir setengah nggak ikut kelas karena sakit. Ya, 8 orang ya, 8 orang bayangkan. 8 orang sakit. Mohon didoakan supaya kesehatan juga. Itu bagi anak-anak. Kesehatan kita semua. Riko juga tadi yang dibawa ke rumah sakit. Kesembuhan buat Ibu Teguh juga, tolong didoakan. Kemudian partisipan besok dan rangkaian acara Pathfinder selama 1 minggu ini. Mungkin ada lagi? Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan nyanyikan lagu tutup dan nanti langsung doa berkat sekaligus doa tutup oleh Om Beni Sinaga. Kak Master Guide Beni Sinaga. Kisah kami mau ceritakan pada bangsa-bangsa semua, kisah tentang kebenaran, damai dan anugerah, damai dan anugerah, yang gelapkan akan jadi terang dan bertambah-tambah kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ada lagu kami menyanyikan pada bangsa-bangsa semua, lagu yang muliakan Tuhan dan melenyapkan susah, dan melenyapkan susah, yang gelapkan akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ada kabar kami mau masyurkan pada bangsa-bangsa semua, putra Allah dikorbankan sebagai tanda kasih-Nya, sebagai tanda kasih-Nya, yang gelapkan akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Juru selamat kami mau tunjukkan pada bangsa-bangsa semua, supaya mereka semua terima kebenarannya, terima kebenarannya, yang gelapkan akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Baik, kita bersatu dalam doa. Allah yang penuh kasih yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami boleh berbakti pada malam hari ini dalam minggu sembahyang kami dalam rangka anniversary Pathfinder ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga firman Tuhan yang dibawa oleh saudara Kia. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami bagaimana supaya kami selalu taat kepada orang tua sebagai wakil di dunia ini, wakil-Mu ya Tuhan. Tuhan yang baik,
Berkat juga saudara Kia ini dalam kehidupannya, berkat juga orang tuanya, kasih-Mu selalu menyertai anak-Mu ini Tuhan, dan keluarga ya Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga mau datang pada malam hari ini, ingin memohon kepada Engkau ya Tuhan, tapi sebelumnya ampunkan kami yang berdosa ini ya Tuhan, supaya kami kiranya memperoleh berkat dan hikmat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa khusus kepada Ibu daripada Sartika yang melakukan perjalanan pulang. Berkat ya Tuhan, jauhkan dari bahaya, lindungi ya Tuhan, sehingga boleh dengan selamat sampai dengan di rumah ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa khusus kepada Riko yang saat ini, yang kami tahu sedang saat ini ke rumah sakit ya Tuhan, oleh karena gangguan kesehatan. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan, melalui obat, makanan, dan perawatan nanti yang dilakukan ya Tuhan, kiranya dia boleh kesembuhan ya Tuhan di dalam Engkau. Ya Tuhan, juga kami berdoa, Engkau mengetahui pada saat ini dengan cuaca seperti ini Tuhan, begitu banyak anak-anak-Mu yang sakit, biarlah Engkau berkati ya Bapak, jemaat-Mu Bukit Zaitun ya Tuhan, supaya boleh kiranya ya Tuhan, memperoleh kesembuhan, dan kami boleh bersukacita atas kesehatan yang kami terima ya Tuhan. Biarlah berkati juga sepanjang minggu ini ya Tuhan, dalam minggu sembahyang ini ya Tuhan, berkati, supaya boleh berjalan baik, dan termulialah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami juga malam ini ke tangan-Mu, terpujilah Engkau ya Tuhan, dan kami berdoa. Amin. Oke, rangkaian ibadah kita malam hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk partisipan yang sudah mengambil bagian malam hari ini. Dan juga untuk seluruh jemaat yang sudah hadir, kami kembali mengundang untuk tetap hadir di esok hari, Pekan Doa hari kedua, jam 7 malam juga. Nah, ada sedikit pengumuman untuk yang ambil bagian besok, hari Senin, tanggal 11 September, pembicaranya Pathfinder Joseph Limbong, MC-nya Master God J.D. Dolot, lagu pujian dari kelas teman, dan doa berkat ataupun doa tutup dibawakan oleh Master God Pak Teguh. Itu saja pengumuman dari kami, dan jangan dulu keluar dari